Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudaraku pada pagi ini sebelum beraktivitas. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari saudaraku kita membaca Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Selama beberapa saat ke depan kita akan mencoba menelusuri kitab Amsal. Semoga dari dalamnya kita memperoleh kekuatan dan iman untuk melanjutkan kehidupan kita. Pagi ini kita mulai dengan Amsal 1 ayat 1 sampai 7 demikian. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Saudara-saudaraku, pada pagi ini, di awal hari ini mari kita mendengar dan mencoba melihat tentang hikmat. Zaman ini pendidikan dianggap sebagai jalan penuh sukses. Tak heran banyak orang tua memasukkan putra-putrinya ke sekolah yang terkenal mutunya baik, bahkan kalau perlu berlabel internasional untuk mempersiapkan anak-anaknya punya masa depan yang lebih baik. Berapapun harganya kadang-kadang tidak lagi menghalangi orang tua berusaha agar putra-putrinya sukses dalam studinya dan menjadi sarjana kebanggaannya. Saudara sekalian, itu tidak salah tentu. Tetapi harus disadari bahwa kesuksesan bukan semata-mata bicara masalah kesuksesan pendidikan dan kemapanan materi. Penulis Amsal memulai kitabnya dan mengerti betul akan hal ini. Itulah sebabnya ia menjelaskan tujuan penulisan Amsal ini, bahwa pengetahuan memang diidentikan dengan informasi yang tepat. Sedangkan hikmat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan informasi yang tepat pada waktu dan cara yang tepat. Banyak orang yang pandai yang tak berhikmat. Karena itu saudara sekalian, tujuan penulisan Amsal ini dimaksudkan agar orang-orang muda belajar mengisi dirinya dengan berbagai macam pengetahuan. Tetapi menarik sekali karena akhirnya penulis kitab Amsal mengatakan justru takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala pengetahuan itu. Penulis Amsal menyadari betul dengan menjelaskan bahwa memang penulis Amsal tahu apa yang diperlukan oleh generasi muda yang tidak cukup hanya bermodalkan pengetahuan atau pendidikan. Tetapi ia menandaskan bahwa hidup takut akan Tuhanlah awal dari hikmat itu sendiri. Kumpulan Amsal ini ditulis untuk menolong orang muda bertumbuh dalam iman, sehingga memiliki hikmat dalam oral dan etika. Dan penulis Amsal berpendapat bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini akan tampak dari tunduknya seseorang pada kehendak Tuhan dan kerinduannya untuk tidak berdosa melawan Tuhan. Itulah hikmat yang dimaksud penulis Amsal, yaitu hidup sesuai dengan sudut pandang Allah dan bukan sudut pandang manusia. Hikmat memampukan orang untuk memahami pengajaran dalam berbagai bentuk, sehingga bisa menjadi lebih pandai. Bukan hanya pandai dalam melakukan sesuatu, melainkan untuk melakukannya dengan benar, adil, dan jujur. Penulis Amsal menyatakan bahwa hikmat diperlukan juga oleh orang-orang yang sudah bijak agar makin berhikmat. Saudara sekalian, hal ini mengingatkan kita bahwa penulis Amsal adalah Raja Salomo yang terkenal sangat bijaksana, karena di awal pemerintahannya ketika Tuhan meminta apa yang diingini dari Tuhan, penulis Amsal ini tidak meminta lebih daripada itu. Ia tidak meminta harta, kejayaan, atau umur panjang.
Tetapi yang dia minta adalah supaya Tuhan memberikan hikmat, agar dengan hikmat itu ia akan bijaksana menjadi raja, memimpin kehidupan begitu banyak umat. Karena itu saudara-saudaraku, lewat teks ini kita diajarkan, kita diingatkan kembali bahwa hikmatlah justru menjadi sesuatu yang penting untuk kehidupan manusia di bumi ini, untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Dan tidak banyak orang yang mencari hikmat. Tetapi sebagai orang beriman kita tahu bahwa hanya dengan hidup takut akan Tuhanlah orang akan tahu bagaimana ia harus hidup, bagaimana ia harus mengatasi masalah, bagaimana ia harus mengambil keputusan, bagaimana ia harus tegak di tengah-tengah badai kesulitan yang menantang imannya. Dan kiranya kita semua dikuatkan oleh firman ini dan menjadikannya sebagai panduan bahwa hanya takut akan Tuhanlah kita akan memperoleh hikmat untuk menjalani kehidupan ini apapun yang akan terjadi. Jangan lupa saudara-saudaraku, perlengkapi juga generasi muda yang ada di depan kita dengan hikmat ini agar mereka pun piawai menata kehidupan mereka di dalam Tuhan sebagaimana kita telah melakoninya. Sebagai orang tua, kesuksesan yang utama bagi kita adalah apabila kita sudah berhasil mewariskan iman kepada putra-putri kita dan menandaskan bahwa pengetahuan penting itu memang baik, tetapi awal dari semuanya itu adalah ketika kita sudah belajar hidup akan Tuhan. Dan tema dari kitab Amsal ini adalah pengetahuan yang benar didasari atas hidup takut akan Tuhan, atau permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kiranya kita semua menjadi orang tua yang bijaksana, mendampingi putra-putri kita, mendidik anak-anak kita menurut jalan yang Tuhan kehendaki, agar mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang berhikmat, yang Tuhan akan pakai di dalam kehidupan mereka. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena kami dapat mengawali hari ini dengan belajar akan firman-Mu. Terima kasih banyak karena Tuhan mengingatkan kami, pengetahuan memang penting, pendidikan memang penting, kemapanan secara fisik memang penting. Tetapi Tuhan mengajari kami bahwa awal dari semuanya itu adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami mau berdoa untuk generasi kini, untuk generasi anak-anak kami ke depan. Semua putra-putri yang Tuhan titipkan ke dalam tangan kami, doa kami kepadamu pada pagi ini supaya mereka semua takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menguatkan dan menolong kami sebagai para orang tua, para pendidik, para guru, supaya anak-anak dapat melihat teladan iman yang kami punya. Kuatkanlah kami supaya mereka melihat bagaimana orang-orang tua yang mereka punyai, yang ada di sekitar mereka adalah orang-orang tua yang perkasa karena penuh iman kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhanlah yang menjadi teladan hidup mereka, yang menjadikan mereka semua menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya anak-anak yang ada di tangan kami, yang Tuhan percayakan pada kami, bertumbuh di dalam tangan kami, semakin hari semakin mengenal Tuhan, agar semakin hari mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin berhikmat. Ya Tuhan, tolonglah supaya gereja-Mu yang ada di bumi sekarang ini menjadi gereja yang setia kepada Tuhan, setia kepada firman, sehingga kami menciptakan dan kami meneruskan generasi ini sebagai generasi yang penuh hikmat di hadapan Tuhan, agar dalam segala perkara kehidupan mereka semakin berjalan menurut kehendak Tuhan. Kami doakan semua orang tua yang sedang bergumul dengan masa-masa pendidikan anak-anak mereka, mulai dari yang kecil sampai kepada perguruan tinggi. Biarlah kami sebagai orang tua menaruhkan hikmat kepada anak-anak kami dan mengingatkan mereka bahwa takutnya akan Tuhanlah yang membuat mereka menjadi manusia yang semakin berhikmat di dalam dunia ini, dan di sanalah letak kesuksesan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, diberkatilah mereka dengan firman ini, dan dikuatkanlah mereka melewati segala pergumulan kehidupan mereka, serta penghiburan, sukacita, damai sejahtera, dan penyembuhan berasal dari
daripadamu akan menyertai kehidupan umat-umatmu ini dalam sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih banyak dengar doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.